tentu juga tentang diagram blok ini ya. Karena kita tidak bisa melihat kinerja controller kalau kita tidak melihatnya secara utuh sebagai sebuah feedback control. Nah, agar pengetahuan kita lebih luas ya, kita perlu juga mengetahui bahwa controller itu atau proses sistem controller itu ada yang konvensional, ada yang lanjut atau kadang-kadang sebutnya maju, ada advanced material kalau orang ini apa teknologi material, tapi kalimatnya biasanya mereka menyebutnya material maju. Kita menyebutkan apa? Material proses, kemudian proses lanjut ya, gitu itu pakainya lanjut. Nah, yang konvensional itu biasa menggunakan ini PID ya. Proporsional integral daripada. Sebenarnya fungsi pengendali ya sebenarnya ini ya, menangani error ini. Ini kan di sini ada error. Pengendali kan yang ini. Jadi dia dapat masukkan error. Error diapain nih? Jadi kan berarti dia error handling. Ya. Jadi dia tugasnya adalah menangani error. Kalau ada error dia harus ngapain? Itu controller ya. Kemudian sebelum ke sana kita melihat bahwa kenapa perlu ada advanced control, proses kontrol, karena ini ya tantangan ke depan ya tentang energi terbarukan, mobil self driving, kemudian disebut apa? Autonomous ya, mobil otonom, taksi tanpa driver ya. Jadi belum ada ya. Perkenaan dengan udara dan air bersih, isu-isu itulah lingkungan ya, isu-isu tentang kesehatan robotik, kemudian satelit, kemudian mobilitas udara perkotaan, manufaktur pintar ya, smart manufaktur. Nah ini perlu ada efisiensi di sini. Ini makanya perlu ada kemudian pembagian kontrol juga ada yang linear dan non linear. Nah, RTC itu tadi ya, proses kontrol yang utama ada ini, ada MPC, ada robust control, ada adaptive control, ada non linear control. Jadi ada juga yang ini sendiri MPC ini gitu. Kalau yang linear menggunakan ini ya, model predictive control, namanya itu model ya, model yang digunakan untuk kontrol ya. Jadi model yang langsung dipakai ya. Jadi kontrolnya pakai model ya. Jadi bukan pakai algoritma PID ya. Kalau PID kan nanti diintegralkan errornya ya, atau diproporsionalkan errornya, dikalikan ya, ada multiplier. Kalau ini memang benar-benar apa pakai modelnya biasanya yang paling banyak pakai kompetitor seperti yang ada di UDSIM itu ada NDC. Ada juga namanya NNPC, non-linear model predictive control. Nah ini biasanya menggunakan model yang non-linear. Model yang non-linear itu di antara ini model NN ya tadi ya, neural network jaringan saraf. Nah jaringan saraf ada macam-macam ternyata ya. Ada ANN, itu saya pernah menunjukkan ANN. Ada namanya NN, ada feed forward NN, ada recurrent NN, dan lain-lain. Dan neural network itu banyak ya. Yang
penelitian saya dengan mahasiswa juga ada yang menggunakan ini NMDC. Ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang pakai tapi pakainya kalau menggunakan NMDC tidak bisa menggunakan MVC atau yang lain. Ya, pakainya MATLAB. Jadi di MATLAB itu ada toolbox yang terkait dengan NMDC. Kalau saya ada 3 orang yang menggunakan NMDC ini. Tapi kalau terkait dengan ANN sudah itu udah tahun berapa ya? 90-an berapa gitu. Atau awal 2000 kalau salah ya. Itu sudah mainan ANN. Jadi isu ANN sebenarnya atau sekarang disebut AI ya. AI kan otaknya neural network ya. Itu sebenarnya udah bagi kita itu bukan hal yang ya sebenarnya bukan hal yang baru ya. Yang membawa neural network ke sini ya Prof. Andi Rosani. Prof. Andi Rosani bawa neural network sama bawa dulu namanya generasi awal sebelum neural network namanya expert system. Itu namanya expert system. Sistem pintar. Ya. Tapi sistem pintar itu pakainya biasanya pakai if then. Ya, pakainya if then. If ini masih manual ya. Jadi misalnya untuk mendeteksi misalnya untuk diagnosis biasanya namanya for diagnosis kegagalan. Itu dulu penelitiannya Prof. Andi sama itu diagnosis kegagalan proses. Ya, for diagnosis itu menggunakan expert system. If begini nanti begini ya, pakai dan sampai ini ketemu penyebab kegagalannya apa. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru. Publikasi saya tentang ini juga sudah ada ya, AMM biasanya namanya JST kalau bahasa Indonesia ya, jaringan saraf tiruan. Ini jadi pernah pakai ini, pernah ini sendiri juga ada. Kalau yang ini saya belum. Kalau ANN sudah pernah. Belum kalau masalah yang pakai ANN. Kemudian ya ini ada namanya non-linear control. Nah yang non-linear control ini maksud adalah nih, saya juga belum tahu banyak. Tapi saya pernah ini ya walaupun kurang tahu tapi disuruh mereview paper yang menggunakan sliding mode control. Terus ada sliding mode control. Jadi kontrol banyak banget ternyata. Padahal baru belajar visual control itu udah pusing ya. Ternyata kontrol mana? MVC gitu. Tapi terus terang waktu saya mengambil doktor ya di Malaysia itu kan pakainya multi model predictive control. Jadi modelnya banyak. Bukan model satu saja tapi banyak. Pakai model yang banyak. Itu saya juga berangkat belum tahu banget tentang MVC. Ingin tahu setelah lulus juga sebenarnya belum tahu benar. Setelah memilih dulu kan. Ya, setelah penelitiannya banyak dan mahasiswa lebih berkali-kali. Hanya kadang-kadang mahasiswa juga ada yang lebih hebat. Ya, bisa. Pas saya gini, oh iya. Terus ada lagi sebenarnya namanya NMPC di ini. Jadi yang pernah dilakukan ini ada ininya, ada papernya, ekonomi non-linear model predictive control. Nah ini ada nih, pernah nih diterapkan di bioreaktor, ya reaktor bio. Ini menarik juga. Jadi banyak ya yang bisa kita teliti. Ya sudah seharusnya anak-anak teknik UI ya lebih maju dalam hal kontrol
single dan multivariabel. Jadi kenapa MPIS itu dikatakan permata mahkota teori kendali? Kenapa? Karena MPIS satu-satunya yang bisa satu controller mengontrol bisa 3, 4, 5. Ya. Saya waktu S2, S3 pakainya modelnya 2x2, 2 input 2 output. Tapi anak-anak mahasiswa S1 4x4 bisa juga. Padahal saya S3 waktu itu cuma 2x2. Tapi ternyata mahasiswa S1 saya 4x4 bisa. Bahkan yang terakhir ini lagi submit ke jurnal 5x5. Tahu nggak 5x5? 5x5 berapa FOPDT? 25 FOPDT. Jadi harus bisa menurunkan 25 FOPDT. Ya. Ini saya punya ini menarik. Bayangkan 25 FOPDT. Ini 25 FOPDT. Ini sistemnya pakai gini. Dua ini. Ya. Ini si rival. Untuk menurunkan fungsi alik sebanyak 25. Pakainya berapa metode? 4 ya. Ini melakukan identifikasi 100 kali. Ya. 100 5 kali 4. Dan tiap metode dipilih. Tapi selesai. Cepat ya. Kenapa? Kenapa? Rival. Oh, Gus Rivaldi. Muhammad Gus Rivaldi. Sanggit. Doyan sampai segini ya. Mantap ya. Jadi ya begini. Tapi bisa. Sebenarnya tergantung ya. Udah bayangin tadi, saya S2 aja, S3 itu 2x2. Ini S1 5x5. Canggih. Jadi mahasiswa UI daripada FT. Sekarang kita lagi kena kasus ini. Tahu kan kasusnya? Bahasa Inggris? Enggak tahu. Pemalsuan sertifikat tutor. Anak 2025. Ini kalau keluar apa? Bocor ke luar, parah deh. Ada 125 mahasiswa yang memasukkan sertifikat tutor.
orang. Kira tagnya nggak ada, saya cari-cari nggak. Ada Pak di surat yang lain. Kalau surat yang lain iya ada juga. Anak kakak. Kalau yang tagnya KKI, kalau yang UI ada macam-macam. KKI ada yang jangan sampai setelah FH tapi ternyata di ITB lebih parah. Satu angkatan yang tag itu ada pernah satu angkatan kan. Kalau ITB kan ada TPB ya. Nah di TPB itu ada watak satu angkatan mayoritas sih. Mayoritas berapa ribu itu. Iya kan? Kalau mayoritas kan berarti ribuan. Kalau satu angkatan kan ribuan. Satu ITB. Aduh. Tapi memang survei, jadi guru besar UI itu tahun lalu itu melakukan survei. Ini cerita sebelumnya. Survei tentang integritas. FT paling benar. Mahasiswanya. Integritas mahasiswa. Jadi tadi berintegritasnya itu berkaitan dengan otak, patriarkisme dan sebagainya. Itu survei tahun 2000 berapa ya? Mungkin tahun 2024 atau 2023 mungkin ya kayaknya gitu. Seingat saya. Terus terjadi kenyataan itu tervalidasi. Jadi validasinya apa? Tervalidasi dengan kasus ini pemalsuan dokumen sertifikat TOEFL. Itu ya, jangan sampai kita kena banyak banget dengan kasus melulu. Oke. Ya, jadi saya justru ingin menampilkan kehebatannya. Anda semua hebat semua. Asal mau. Ya. Jadi asal mau itu. Karena ternyata penelitian Anda ini gitu ya. Kalau dijalani dengan baik itu bisa masuk jurnal-jurnal hebat. Ya. Kalau ini lagi submit juga di jurnal I2. Ya berempat lah ya. Berempat. Situ. Ini ya, ini untuk menunjukkan yang tadi apa? Ada multivariable ya. Ini kan kebayangkan bagaimana usahanya guys. 100 kali. Nah, jadi 100 kali melakukan identifikasi ini pakai baru berdiri. Oke ya. Gambarannya gimana sih? Kalau ini apa? Single variable yang digambar kan? Ini kan keseimbangan. Stability. Ambilan. Bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Oke. Nah ini kan 3 kali 3. Kalau ini berapa? 4 kali 4 kali ya? Berapa? Jadi ternyata begitu. Itu kalau manusia begitu. Ini bandingannya gini. Ini kalau kita mau menggunakan konvensional ada 4 controller. Pakai MPC 1 saja. Cuma 1 untuk mengendalikan 4. Ini yang namanya MPC 4x4. Yang tadi rival itu 5x5. Jadi MPC-nya untuk mengendalikan 5x5. Jadi MPC itu canggih. Mulai predictive control. Apakah dengan PID cukup? Bisa saja cukup.
tadi kan tantangan gitu ya. Karena banyak hal yang memerlukan terus kontrol. Kalau yang biasa-biasa ya. Tapi terbukti bahwa MPC itu mampu membuat pemanasan energi dan sebagainya. Ya. Kalau yang banyak itu Pak, totalnya Apa kayak dia analisis langsung misal Pak data sekaligus itu frekuensi errornya terlalu besar nggak? Ya, itu bisa. Justru menggunakan ini lebih kecil. Karena dia mempertimbangkan interaksi antar variabel. Ya. Ini mempertimbangkan interaksi antar variabel. Jadi antar ini variabel ini berinteraksi. Interaksinya dilihat dari mana ya? Dari tadi apa? Matriks. Matriksnya itu kan. Kalau ini nggak ada interaksi. Jadi kalau ada perubahan di sini dianggap gangguan bagi sini. Ya nggak ada interaksi tapi sebagai gangguan aja. Kalau ada perubahan di salah satu berarti gangguan bagi yang lain. Ya kalau yang ini ada perubahan tapi dia juga mempertimbangkan interaksi antar variabelnya itu. Kamu rumit ini. Rumit sekali 4 kali 5 apalagi ya. Jadi yang menarik sebenarnya ternyata MPC ini lahirnya bukan dari riset dosen, tapi dari risetnya praktisi industri. Jadi orang lapangan lihatnya begini, kan tadi akan interaksi antar variabel kan. Kemudian dia mengembangkan, berarti dia memang tertarik untuk riset. Jadi orang-orang lapangan yang dia baca-baca dari Allah, tapi menemukan sendiri, menemukan yang canggih ini. Dan kita biasa di mata kuliah kontrol ini bicara yang lebih advance ya, karena supaya kita punya nilai plus di yang lain. Mungkin saya pernah cerita ada siswa yang ke Yokogawa, di sana lebih dihormati karena apa? Lebih di atas rata-rata anak teknik. Pengetahuan dari kontrol. Nah ini kita ke sini ya. Saya kalau melihat ini kadang-kadang ingat waktu saya ditanya jadi dulu jadi waktu saya presentasi disertasi gambarnya itu ininya di sini. Jadi gini. Kemudian saya ditanya kamu tahu nggak salahnya di mana gitu? Gambar itu salah gitu ada dia itu. Tahu nggak kalau salahnya di mana? Dosen ini ya proses kontrol. Oh ya salah di sini harusnya di sini gitu. Jadi kadang ingat lagi. Jadi kalau gambar dari sini salah, dari sini ya persamaan. Jadi ini tadi ya error kan. Jadi fungsi pengendali itu adalah menangani atau error handlingnya, menangani error. Error itu kan ada 3 kan, plus, 0 atau dia minus. Misalnya kalau SP-nya naik berarti apa? Plus apa minus? Apa 0? SP-nya dinaikin plus ya, karena SP lebih besar ya. Nah, controller juga memaksa dia untuk menaikkan servoinnya ya. Kalau disebut ya dia akan tetap kan, dia akan tetap tapi ada perubahan sendiri. Jadi ini SP-nya tetap tapi ada gangguan. Kalau ini ada perubahan. Nah, bagaimana pengendali ini menangani error? Ada 3 ini kan. Jadi dia sebenarnya kan keluarannya MV, manipulative variable, besaran output, atau kadang-kadang disebut dengan controller output, keluaran controller, atau disebut dengan MV, kadang-kadang simbolnya U ya. Berapa sih persen perubahan yang harus dikenakan kepada final control element ini? Nah ini tadi ada
Kalau kaca besar berarti apa? Berarti MV-nya besar, ya kan? Dan error yang sama, ya. Kalau diraplaskan maka menjadi seperti ini. Kemudian jadi fungsi arti. Ya. Jadi kalau kemarin ini disebut apa? Ini GP ya. GP, kemudian ini disebut GC. Ini nanti GC, ini GS ya. Ini fungsi arti. G itu adalah fungsi arti. K gain ya. Jadi K itu sama dari gain. Gain itu perbandingan antara output bagi input. Perubahannya. Nah, karakteristik dari proporsional ini adalah masih ada kan? Offset. Nanti kita hitung. Terbukti atau enggak? Ini adalah controller gain. Jadi kalau K-nya kecil, ya sinyalnya lemah. Ya, dia kurang agresif dalam menangani error. Jadi error akan tetap ada, dihilangkan secara apa? Secara perlahan. Kalau kacanya kecil. Tapi kalau kacanya besar berarti error dihilangkan secara lebih agresif. Itu kalau kacanya besar. Diintegralkan errornya. Maksudnya kita mengintegralkan error integral ya. Integral error dt, karena ada dt kelebihan satuan waktu maka dibagi dengan satuan waktu yang lain, konstanta waktu ya. Yang namanya TI artinya dengan integral time. MV-nya kalau di apa? Jadi kalau integral itu di apa? Integral itu di apa? Dilapaskan, hasilnya adalah 1/s. Maka 1/s mengintegral kan? Itu berarti integral kalau 1/s. Nah ini jadi KC TI terus dikalikan 1/s. Ya, kan 1/s. Jadi ini berubah jadi 1/s kali E fungsi S. Nah, jadi hasilnya kan begini. Jadi KC TI E fungsi S per S. Jadi integralnya jadi gini. Ya. Jadi ini integralnya, tapi karena ini kita masukin ke sini. Aslinya seperti itu ya. Ada integralnya ini. Integral E dt S. Ini integralnya. C-nya jadi seperti ini ya. Nah, fungsi integral adalah apa? Menghilangkan error, menghilangkan offset sebenarnya. Ya. Namanya tetapi kekurangannya adalah kekurangan integral controller. Dia ada yang namanya win up. Win up. Win up itu adalah bukan valve yang terlalu berlebihan di awal ya. Jadi persen valve opening ya, valve opening yang berlebihan di awal. Jadi ketika dia mau menghilangkan error itu dibuka dulu ini, valve itu bukanya berlebihan. Kalau Anda menggunakan MATLAB, maka bukaannya bisa ini kalau pakai MATLAB ya. Kalau pakai MATLAB itu bisa di atas 100% bukaan valve-nya. Karena dia memerintahkan bukaan valve tergantung perhitungan. Seharusnya ya hasil perhitungan bukaan valve-nya sekian. Karena kan memerlukan apa? Laju alir kan. Ini dia memerlukan laju alirnya berapa? Supaya laju alirnya sekian, maka bukaan valve-nya sekian. Oleh karena itu maka
Nah kalau di musim nggak bisa. Kan musim batas dia kan mirip fisik ya valve-nya ya, sehingga dia ya Pak maksimal ya 100 ya. Ya. Oleh karena itu biasanya ada namanya reset, di reset jadi reset ulang, reset min up. Ya, jadi memang integral itu begitu ya. Jadi dia berlebihan. Nah kalau di MATLAB pakai Simulink itu ada, kalau pakai PI ada speller. Mau pakai reset min up enggak? Kalau mau pakai nanti dia maksimal bukaannya 100. Jadi dia batasi 100%. Jadi kalau nggak pakai ya dia lepas ya. Berapapun yang diperlukan dia ambil. Karena TI-nya di bawah, integral TI-nya di bawah, maka dia kalau kecil dia kuat. Nah kalau kita misalnya nanti ya tuning terus hasil TI-nya kecil, oh ini pasti baterainya agresif. Tapi hasil TI-nya besar, berarti kurang agresif. Karena kalau TI-nya besar, nah kalau TI-nya besar berarti kan ini lemah kan? KC-nya dibagi soalnya, ya kan? KC-nya dibagi TI. Kalau TI-nya terlalu besar, KC jadi kurang berfungsi. Ya, dan KC tadi pengalih ya. Nanti kita bisa lihat ya. Diturunkan atau diferensialkan errornya. Ya. Kita ingat bahwa apa? Laplace dari df t per dt itu apa? S kali F fungsi S, ya kan? S. Iya. Jadi makanya E-nya ini dikali S. Jadi ini Laplace-nya dE per dt itu adalah S kali E fungsi S. S dikalikan Fs. F-nya kan E ya. Karena dia di atas, tapi masih ada offset derivative time. Nah kemudian kelebihan dan kekurangan tadi ya, itu makanya digabung supaya yang bagus-bagus di ini ya. Kalau PI ya digabung dua ini. Ada PG dan ini ya. Kalau ini kalau di sederhanakan jadi bagaimana? KC 1 plus seper TIS kemudian KC TIS plus 1 dibagi TIS, benar ya? Atau TIS plus 1 kemudian bisa karena ini penting kalau membuat codingnya harus ada nolnya. TI 0 itu namanya TIS. Aplikasi di industri ya ini banyak sekali ya yang menggunakan algoritma ini. Ya, algoritma itu dipakai di industri. Dia pakai algoritma. Ada algoritma lain. Tadi kan 1, 2, 3 ya. Algoritma ini 1, 2, 3. Ada yang keempat. Algoritmanya begini. PID tadi kasih filter. Ini ada filter nih. Ada TF. Ya. TFS besar. Jadi ini namanya filter. Kalau secara diagram blok ini, dia ada blok di antara SP. Jadi SP masuk, ada filter, baru SPF. Ya, jadi ini seperti ini algoritma. Jadi ternyata algoritma banyak. Ada PID dengan filternya itu di derivatif. Kalau tadi kan PID itu dikasih filter. Kalau ini di sini ada N. Ya. Nah yang pakai algoritma 5 ini controller ini.
Kemudian BRI ingat 90 BRI error input product which n 10 maknian. Dan FC 156 independent from BRI algorithm NEV tahun 2003 dan sebagainya. Ini ya. Ada lagi namanya PI dikasih PI tapi dikasih apa nih? Filternya filter 0 sama pole, 0 pole atau lebih flat sebutnya ya. Ada lagi apa? Indikasi yang digeneralisasi makin sulit ya. Ada lagi namanya PID to degree of freedom. Ya siapa tahu ada PS2 nya kontrol kan. Nanti pakai beginian kan. Udah kenal kan? Nanti oh ya pernah dikasih tahu tentang ini. Ya. Jadi ada yang susah-susah ini. Kalau ini kan pakai GC. GC tadi apa? MV dibagi E, ya. Jadi kita ke sini lagi. Apa itu GC? Ya, GC kan MV dibagi E. Ya. MV VCS. Nah sekarang tidak pakai GC tapi dia dilepas ya, jadi ada variabel bebasnya itu ada 2. Makanya begini, pakainya MV. Jadi bukan pakai apa? GC, tapi pakai MV. Ke sini ada SP kan? Ini E nya kan? Ini kan E. E itu apa E? SP dibagi CP kan? Dan tapi ini SP nya dikalikan algoritma ini, CV nya dikalikan. Menarik ya? Ya, kan tadi apa? GC sama dengan apa? MV per E. Ya. Kemudian kalau MV, kalau E sendiri apa? Berarti MV kan sama dengan E. Kali KC ya. E nya sendiri sama dengan SP dibagi CV. Nah, makanya begini. Jadi MV nya tidak hanya KC, tapi SP nya dikalikan algoritma. Dan ini jenis ke-1. Ada jenis kedua, ini kayak gini. Mantap ya. Jadi E nya masuk ke sini, baru bangun ke sini. Ke algoritma. Ada begini nih. Terus ini lagi. Jenis kedua, jenis ketiga lebih parah lagi. F1 nya, F2 nya tuh kayak gini, panjang ini. Ngapain sekarang begini? Susah-susah begini. Ya kalau pakai ini. Pakai ini ya sama 2 GOF tadi. Cuman ini hanya sebagai contoh aja ya. Honeywell pakai ini. Kalau Honeywell berarti pakai apa? Di mesin. Kalau di bawah berarti Petrosi. Kan kita punya Petrosi juga dari bawah. Tapi bawah beli dari KBC. Dia bawah sendiri. Nah sekarang nih algoritma dan penyetaraan pengendali. Jadi tadi kan ada algoritma, kemudian ada bagaimana kita menyetel pengendali tadi. Itu sudah ada 1731 cara. Ini modelnya nih. Model yang digunakan ini algoritma tadi 1 sampai 10 tadi. Itu banyak sekali. Ini model yang pernah saya sampaikan. Kalau itu jadi operasi sistem kan ini ada model-model FOPDT, ada yang lainnya kan. Ini model fungsi alih yang banyak sekali. Tapi ironi, ternyata meskipun baru maju banget ya, maju banget dalam hal penyetelan dan sebagainya, kenyataannya lebih dari 30% pengendalian yang terpasang operasinya manual, nggak otomatis. Terus yang otomatis 65%-nya berapa kinerjanya buruk. Dan seterusnya. Sampai 2009 itu, ini data terakhir yang saya punya 2009. Ini kondisinya begini.
itulah pentingnya kita ya. Kita yang belajar begini ketika di industri. Sekarang kita ke menyederhanakan diagram growth. Ya. Bagaimana kita menyederhanakan diagram growth? Ini disederhanakan. Karena ini penting untuk apa? Kita menghitung offset. Pertanyaannya adalah jika kita mau lihat CV terhadap SP headline itu persamaannya seperti apa? Atau jika CV yang berubah terhadap disturbance, ini persamaannya begini. Nah, kita berangkat dari tadi E sama dengan apa? SP dikurangi CV. Ya. Kalau kita lihat ini, jadi sebenarnya CVM. Ya. Atau berarti SP dikurangi apa? GS dikalikan CV. Ya. CV-nya sendiri gimana? Seperti apa? Biar kan berarti ini dikali-kali kan? Ya kan? Ini kalau kita lihat dari sini kan, kali ini kan? Ya kan? Jadi apa? Untuk berarti CV-nya tadi apa? CV sama dengan GR atau G bulan ya. GC kali GP kali GP kali E. Nah ini dia kalau di sini ya kan. Atau E-nya diganti ya. E-nya diganti berarti GC GV GP dan apa? SP min GS kali CV. Ya kan? Bisa kan? Kita kalikan GC GV GP SP min GC GV GP GS CV. Betul ya? Di CV plus GC GV GP GS CV sama dengan GC GV GP SP. Nah ini 1 plus GC GV GP GS CV sama dengan GC GV GP SP. Berarti CV dibagi SP ini kan GC GV GP dibagi 1 plus GC GV GP GS. Ini ya. Ini namanya servo control. Pengendalian secara servo. Karena perubahan servo ini namanya servo control. Iya. Jadi itu yang CVM 3S 3 itu ada yang bawahnya. Iya. Yang ini. Nah, ini lagi bawah.
Sebenarnya dari sini bisa kita lihat kan, sederhananya begini. Kalau ini terhadap ini, berarti apa? Semua fungsi alih yang ada di antara CV dan SP itu dikalikan. Betul nggak? Semua fungsi alih itu apa? GC, GV, GP dibagi 1 plus seluruh fungsi alih yang ada di loop. Yang ada di loop ini. Ya kan? Pasti. Tapi asalnya dari sini. Kemudian ketemu apa? Ketemu rumus umum. Berarti kalau CV terhadap D apa? Gimana terus? Kan tadi rumus umumnya tadi ya. Jadi nggak usah diselesaikan, nggak usah diturunkan kayak gitu. Kita pakai rumus umum aja. Nah sekarang tadi apa? Bagaimana kalau CV terhadap D? Gimana? CV terhadap D? Salah. Kan seluruh fungsi alih di antara itu yang jadi pembilang. Ya, jadi yang di atas menjadi di bawahnya sama. Di bawahnya sama, kan loopnya sama. Punya loop yang sama. Ini kan sebelumnya ini. Ya. Kan masuk di sini kan. Ya, masuk sini, ini loopnya sama ini. Ya kan plus 1 loop ya. Kadang-kadang disebutnya gini. 1 plus L. L-nya loop. Dan begitu. Tapi sebenarnya ada rumus umumnya ya, secara umum kayak gini. Secara umum